Salam, senang bisa berjumpa lagi dengan sahabat yang dikasihi Kristus. Pasti ada banyak sharing, ada banyak kesaksian bahwa Anda diberkati Tuhan, sebab Tuhan Allah Immanuel tidak pernah meninggalkan Anda sekalian. Hari ini kita belajar bersama-sama firman Tuhan dengan tema bagianku dan Dia. Ada bagian yang harus saya lakukan, ada bagian yang harus Anda lakukan, tetapi ada bagian Tuhan yang itu Tuhan yang harus melakukannya. Harus balance antara kita dan Tuhan, bagiannya masing-masing. Mari kita belajar bersama-sama. Saya ambil dari Matius pasal 9 ayat yang kedua. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saya pernah menolong seseorang. Dia kecanduan minum minuman keras, sehingga suatu saat livernya sakit. Jadi fungsi hatinya tidak baik, menjadi tidak seimbang. Dan sudah dibawa ke dokter, dan dokter menyarankan untuk berhenti minum minuman keras. Kemudian dia datang kepada saya, dia berkata, "Ibu, tolong doakan saya." Tanpa saya tanya apa masalahnya, saya doakan. Setelah sembuh, dia kembali lagi, "Bu, saya sakit lagi." Kemudian baru saya tanya, "Apa yang Anda lakukan?" Baru dia mengaku, dia cerita semuanya. "Sesungguhnya saya ini pecandu minum minuman keras, sehingga ulu hatinya, sehingga fungsi hatinya keganggu, juga jantungnya." Dan saya berkata, di firman Tuhan dikatakan di dalam Yohanes, kalau sudah disembuhkan jangan berbuat dosa lagi, supaya engkau tidak mengalami yang lebih buruk lagi. Tetapi ibu ini berkata, "Tidak bisa, Bu Pendeta, karena saya bekerja dan harus pakai itu yang mendukung pekerjaan saya." Saya katakan, selama Anda tidak bertobat, tidak berhenti melakukan semuanya itu, tidak akan mendapat hasil apa-apa. Ada bagian ibu yang harus ibu lakukan, dan ada bagian Tuhan yang nanti Tuhan akan menyembuhkan ibu. Nah, hal itu kita tidak mengerti, sahabat. Kadang-kadang kita ingin menuntut Tuhan saja. Mana katanya Tuhan menyembuhkan? Mana katanya Tuhan menyelesaikan semua masalah saya? Mana katanya Tuhan menjawab semua doa saya? Mari kita belajar bersama-sama dalam firman Tuhan yang kita baca tadi. Matius pasal 9 ayat yang kedua dikatakan, maka dibawa oranglah. Jadi yang pertama, bagian kita adalah kita datang kepada Tuhan. Kita datang itu melangkah, datang itu ada usaha, datang itu ada perbuatan. Datang kepada Tuhan, ibadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mungkin bila mungkin berpuasa untuk sesuatu pergumulan Anda. Kata lumpuh di sini, saya bisa mendapat gambaran. Lumpuh bisa berarti betul lumpuh cacat, tidak bisa berjalan, tapi bisa mungkin lumpuh ekonominya, mungkin bisa lumpuh pekerjaannya, lumpuh komunikasinya, hubungan suami istri sedang lumpuh, atau dalam hal-hal lain, dalam perkara lain, terpuruk, sangat terpuruk, lumpuh, seakan-akan tidak bisa jalan lagi. Mungkin usaha Anda sedang down, sedang bangkrut dan tidak bisa berjalan lagi, seakan-akan tidak bisa berjalan lagi. Itu lumpuh. Mungkin hubungan saudara dengan suami istri Anda sedang tidak baik, itu lumpuh. Tetapi hari ini mari kita mengerti apa bagian kita, supaya Tuhan melakukan bagiannya. Yang pertama, mereka datang, orang lumpuh itu dibawa datang kepada Tuhan. Kuncinya di sini, sahabat. Bagian kita lakukan dulu, datang kepada Tuhan. Datang melangkah kepada Tuhan, melangkah berdoa, melangkah belajar firman-Nya, melangkah melakukan kesetiaan kepada Tuhan, melangkah bergereja, melangkah beribadah. Datang, saudara. Ada usaha, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Datang kepada Tuhan. Mungkin ibadah puasa, doa puasa, mungkin penyembahan seharian, atau kita ambil bagian yang harus kita dukung dalam kehidupan kita, supaya kita tidak lumpuh lagi. Ada bagian yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua dikatakan di sini, Yesus sendiri berkata, "Percayalah." Sesudah kita datang,
Saat kita datang, kita bawa iman kita. Kita percaya bahwa Yesus bisa melakukannya, bahwa Yesus mau melakukannya, bahwa Yesus sanggup dan mampu melakukannya. Yang pertama, datang kepada Tuhan, datang beribadah, datang berdoa. Biasanya orang kalau sudah lumpuh, sudah tidak bisa melakukan apa-apa, dia berkata sudah terpuruk, ekonomiku lumpuh, hubungan suami istriku lumpuh, hidupku sakit, penyakitku membuat saya lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa, sudah malas. Nah, ini kita lakukan, tetap datang kepada Tuhan. Yang kedua, percaya penuh. Dikatakan di sini, percayalah hai anakku, harus percaya kepada Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, percaya bahwa firman-Nya itu ya dan amin. Tuhan sanggup, berserah, bukan menyerah. Kalau menyerah ya sudahlah, memang jatah saya seperti ini. Bukan, itu bukan jatah Anda. Jatah Anda ditolong oleh Tuhan, jatah Anda mendapat mujizat dan keajaiban dari Tuhan. Sekarang bagian Anda yang Anda harus lakukan, percaya. Kemudian yang ketiga, dikatakan di sini, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Yang ketiga, jangan berbuat dosa lagi kalau sudah ditolong. Kita belajar di sini, sahabat. Ada bagian kita yang harus kita lakukan sebelum Tuhan mengulurkan tangan dan menyembuhkan kelumpuhan kita, kelumpuhan ekonomi kita, mungkin kelumpuhan hubungan kita suami istri, kelumpuhan sakit penyakit kita. Kita tidak bisa, kelumpuhan bisnis kita tidak bisa berjalan lagi, tidak bisa menjalankan semuanya itu lagi. Tetapi Tuhan berkata, jangan berbuat dosa lagi. Kita lihat Yohanes pasal 5 ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Kalau kita sudah diampuni, kalau kita sudah ditolong, jangan masuk dosa lagi. Seperti lukisan atau contoh yang saya berikan di depan tadi, ibu yang minta tolong saya mendoakannya, Tuhan sudah sembuhkan, tetapi dia tidak mau bertobat. Dia tidak mau meninggalkan dosanya, kecanduannya, minum-minuman keras, sehingga dia semakin terpuruk, semakin tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah Tuhan kita tidak bisa nolong? Bisa, sangat bisa. Menciptakan aja bisa, apalagi menyembuhkan, menormalkan kembali, membenahi kembali. Tetapi yang dikatakan di sini, supaya kamu tidak menjadi lebih buruk lagi, supaya tidak terjadi lebih buruk lagi. Sama, kalau kita punya hutang, kemudian Tuhan sudah tolong bisa bayarnya, kita harus stop, berhenti. Jangan dilakukan lagi, berhutang dan berhutang terus, lumpuh lagi dan akan lebih parah lagi. Itu bagian kita yang harus kita lakukan. Di dalam hal yang ketiga ini, jangan berbuat dosa lagi. Sama, orang mencari pekerjaan, datang kepada pendeta, pendeta tolong doakan saya supaya dapat pekerjaan. Bukan berarti terus diam saja. Jangan bermalas-malas, buat lamaran, kontak di mana ada lowongan, atau menciptakan pekerjaan sendiri, usaha sendiri. Ada bagian kita yang harus kita lakukan. Kemudian bagian Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Bagian Tuhan mengampuni dosa kita. Setelah diampuni dan setelah kita datang, kita percaya kepadanya, Tuhan memberikan apa yang Anda inginkan. Saya harap ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi Anda. Ada bagian saya dan bagian dia. Ada bagian kita dan ada bagian Tuhan. Lakukan bagian kita, lakukan bagian Anda, dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Yang pertama, datang kepada Tuhan, bawa permasalahan Anda, datang menyembah, datang kepada Tuhan, berdoa, datang ke gereja, datang beribadah, datang dan belajar firman-Nya. Yang kedua, percaya, beriman bahwa Tuhan bisa, Tuhan sanggup. Percaya dan terus perkatakan kepada Tuhan, terus perkatakan firman-Nya, terus bergumul dengan firman-Nya, lakukan firman Tuhan. Itu tandanya bahwa Anda percaya, melakukan firman Tuhan. Mungkin Anda perlu berpuasa, mungkin Anda perlu berdoa beberapa hari.
Tetapi ada langkah yang Anda harus lakukan. Yang ketiga, tidak berbuat dosa lagi. Jangan malas sahabat. Kalau Tuhan berkata stop, tidak berhutang, supaya tidak jatuh terlalu dalam lagi. Kalau Tuhan berkata harus hidup rukun, hiduplah. Harus mengampuni, ampunilah, supaya tidak terjadi pertengkaran lagi. Kalau Tuhan berkata melangkah, kalau kita berkata aku butuh pekerjaan, tapi tidak melangkah sama sekali, tidak buat lamaran, tidak menulis lamaran, tidak nulis cari lowongan di mana dan mengikuti apa caranya, jalurnya bagaimana. Itu kita tidak melakukan bagian kita hanya menuntut bagian Tuhan. Tuhan katanya engkau bisa, Tuhan katanya engkau sanggup, Tuhan bisa dan Tuhan sanggup. Biarlah Tuhan melakukan bagiannya, tapi marilah kita, saya dan Anda melakukan bagian kita. Amin. Biarlah ini Tuhan memberkati Anda lebih mengerti lagi. Datang kepada Tuhan melalui ibadah, melalui doa, melalui puasa. Datang, percaya bahwa Tuhan sanggup, Tuhan bisa. Percaya, perkatakan firman Tuhan. Firman itu pasti terjadi. Tuhan yang berfirman dan Tuhan pasti yang melakukannya. Tidak berbuat dosa lagi, lakukan. Kalau sakit Anda karena Anda melakukan segala yang salah, lepas semuanya itu. Kalau hubungan Anda lumpuh karena Anda salah tindakan, mungkin Anda selingkuh atau Anda tidak bisa dipercaya, buang semuanya itu, kembali bertobat, tidak berdosa lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.